Salam kerahiman. Hari ini 12 Maret kita akan baca dari 1159, 1172, 1175. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1159. Pintu kerahiman Allah sudah dibuka bagi kita. Marilah kita mengambil manfaat darinya sebelum hari penghakiman Allah tiba. Karena hari itu akan menjadi hari yang mengerikan. 1172. 1 Juli 1937. Hari ini, waktu doa malaikat Tuhan, Tuhan memperlihatkan kepadaku kasih Allah yang tak terselami terhadap umat manusia. Allah mengangkat kita menjadi ilahi. Pendorongnya tidak lain adalah kasih dan kerahimannya yang tak terhingga. Memang misteri itu kau beritahukan kepada kami lewat seorang malaikat, tetapi engkau sendirilah yang melaksanakannya. 1175. Buah meditasi. Apapun yang dilakukan Yesus, dilakukannya dengan baik. Ia pergi kemana-mana sambil berbuat baik. Cara kerjanya penuh dengan kebaikan dan kerahiman. Langkah-langkahnya dituntun oleh belas kasih. Terhadap musuh-musuhnya, ia menunjukkan kebaikan, kasih sayang, serta pengertian, dan kepada orang-orang yang membutuhkan, ia memberikan pertolongan dan penghiburan. Dalam bulan ini, aku memutuskan untuk dengan setia meneladani ciri-ciri Yesus ini. Biarpun ini menuntut banyak pengorbanan dariku. Pintu kerahiman Allah sudah dibuka bagi kita. Itu satu pemberitahuan Suster Faustina kepada kita semua para pembacanya. Karena dia tidak katakan untukku, tapi untuk kita. Artinya untuk dia dan untuk kita semua ya yang mendengarkan. Pintu kerahiman Allah telah dibuka. Mari kita mengambil manfaatnya. Jadi harus ada tindakan proaktif, ada step aktif dari kita untuk diajak oleh Suster Faustina mengambil manfaat dari pintu kerahiman Allah tersebut. Karena sebelum hari penghakiman Allah tiba, itu yang harus dilakukan. Kalau hari penghakiman Allah sudah tiba, karena hari itu akan menjadi hari yang mengerikan. Waktunya kapan kita nggak tahu. Tapi kita semua tahu bahwa akan ada hari penghakiman. Dan kalau hari ini tiba, dikatakan oleh Suster Faustina, hari tersebut akan menjadi hari yang mengerikan. Oleh sebab itu, pada saat sekarang ini, waktu pintu kerahiman dibuka, mari kita menimba manfaat dari kerahiman Tuhan. Dan Suster Faustina sharing lebih lanjut, waktu doa malaikat Tuhan. Kita juga sama ya, sering doa jam 6 pagi, jam 12, dan jam 6 sore. Awalnya saya juga nggak suka doa malaikat Tuhan. Jadi kalau ada pertemuan, ada doa atau ada sesuatu, tiba-tiba ada teman bilang, doa malaikat Tuhan. Ya sudah ikut. Tapi dari diri sendiri nggak ada keinginan untuk berdoa malaikat Tuhan. Suami saya awalnya, dia yang makin hari makin rajin, makin konsisten berdoa malaikat Tuhan. Akhirnya saya juga jadi kebawa, ikut sama dia. Ini juga gara-gara Corona ya, gara-gara COVID-19, di mana sehari-hari kami berdua hampir sehari-hari di rumah berdua. Jam 6 berdoa malaikat Tuhan, jam 12 biasanya dia ngajak atau ya Tuhan tiba-tiba ingatkan jam 12 doa malaikat Tuhan dan jam 6 sore doa malaikat Tuhan. Ternyata di dalam doa malaikat Tuhan juga Tuhan bisa menyatakan sesuatu, bukan rutinitas seperti biasa saja, tapi di situ katakan Tuhan memperlihatkan kasih Allah yang tidak terselami terhadap manusia. Suster Faustina mendapat satu pencerahan, satu penglihatan tentang kasih Allah terhadap manusia. Allah mengangkat kita jadi ilahi. Itu semua semata-mata bukan karena jasa kita, bukan karena kita hebat, tapi karena kasih dan kerahiman Tuhan. Maka kita diangkat menjadi ilahi. Dan di 1175, Suster Faustina mencatat tentang buah meditasi.
Jadi kalau kita lakukan meditasi, pasti setelahnya akhirnya ada kesimpulan, ada intisari yang kita dapat. Nah, di sana Suster Faustina katakan, dia punya satu keyakinan bahwa apa yang dilakukan Yesus dilakukannya dengan baik. Kita belajar ya satu-satu poin ini. Kalau Yesus melakukan sesuatu, maka dia lakukan dengan baik. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau saya melakukan sesuatu, apakah dilakukan dengan baik? Apakah dilakukan asal-asalan? Apakah ya sudah, yang penting saya lakukan. Hasilnya seperti apa bukan urusan saya, tapi saya sudah lakukan. Atau ya saya lakukan karena takut dihukum, takut dimarahin. Atau saya lakukan hanya mau pamer. Nah, jadi mari kita evaluasi sendiri ya. Yang saya lakukan apakah sama dengan yang Yesus lakukan. Karena Yesus dasarnya semua yang dia lakukan, dilakukannya dengan baik. Ia pergi kemana-mana sambil berbuat baik. Begitu pula dengan kita semua. Kalau kita pergi kemana-mana, apa yang menjadi fokus kita? Memenuhi kebutuhan kita. Waduh, udah lama pandemi di rumah aja, saya mau rekreasi. Saya mau jalan-jalan. Saya mau cuci mata. Saya mau makan enak. Ya, masih saya, fokusnya saya. Tapi mari kita belajar dari Yesus. Yesus itu pergi kemana-mana. Kalau masih punya kaki utuh, masih kuat, masih bisa jalan, pergi. Tapi tujuannya jelas, sambil berbuat baik. Berbuat baik bukan untuk diri sendiri, artinya berbuat baik kepada orang lain. Orang yang tadinya tidak merasakan kebaikan, dengan kehadiran kita, dia merasakan kebaikan tersebut. Jadi kita pergi dengan motivasi, dengan tujuan berbuat baik. Cara kerjanya penuh dengan kebaikan dan kerahiman. Semua yang dilakukannya atas dasar kebaikan dan kerahiman. Contoh, dia lagi jalan, melihat iring-iringan. Ada anak muda yang sudah meninggal. Yesus menjamah dia supaya dia hidup kembali. Karena dia kasihan, lihat si janda ini cuma punya anak satu dan anaknya meninggal. Contoh yang lain, jubahnya dipegang oleh seorang wanita. Kekuatannya mengalir dan si wanita perdarahan tersebut sembuh. Hal yang lain, ada dihadapkan kepada Yesus perempuan yang kedapatan berzina. Yesus nggak menghukum. Yesus cuma bilang, jangan berbuat dosa lagi. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu dasarnya adalah kebaikan dan kerahiman. Langkah-langkahnya dituntun oleh belas kasihan. Tadi saya sudah kasih contoh ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus dasarnya belas kasihan. Menyembuhkan mertuanya Petrus. Membangkitkan Lazarus. Itu semua dasarnya belas kasihan. Terhadap musuhnya, dia menunjukkan kebaikan, kasih sayang, dan pengertian. Ada orang yang memusuhi dia ya, banyak bahkan. Karena nggak sejalan dengan pemikiran si musuhnya tersebut. Tapi yang Yesus lakukan bukan balas. Ada orang serdadu yang kupingnya dipotong, ditebas oleh Petrus. Yesus menempelkan kembali, menyembuhkan. Bahkan dia menegur Petrus. Pada orang yang membutuhkan, ia memberi pertolongan dan penghiburan. Tadi sudah saya kasih contoh ya. Lazarus meninggal. Maria Marta sedih. Dia memberikan penghiburan, dia memberi pertolongan, dia menghidupkan Lazarus kembali. Orang yang kerasukan setan. Orang yang ikut Yesus sampai malam nggak ada makanan. Dia membuat mukjizat dengan memberi mereka makanan. Jadi semua yang butuh, Yesus memenuhi kebutuhannya. Memberi pertolongan dan penghiburan. Selanjutnya, saya mau tambahin dari diary nomor 1075. Jiwa-jiwa yang menyebarkan devosi kepada kerahiman ilahi. Ini tujuannya untuk kita semua. Selain kita tadi sudah mendapat masukan-masukan dari hasil meditasinya
Suster Faustina, saya mau ajak Bapak Ibu juga sebagai devosan kerahiman yang menyebarluaskan devosi kepada kerahiman ilahi, apa yang Yesus janjikan, ya. Jiwa-jiwa yang menyebarkan devosi kepada kerahiman ilahi akan kulindungi seumur hidupnya. Yesus janji akan melindungi kita semua seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang melindungi bayinya. Kita dianggap bayi-bayi yang begitu dikasihi oleh seorang ibu. Dilindungi, dipeluk, dikasih makan, dipelihara, dicium-cium, disayang, ya. Itu yang akan Yesus lakukan. Yesus yang janjikan akan kulindungi seperti seorang ibu melindungi bayinya. Dan pada saat kematiannya, kita semua juga suatu hari akan mati. Aku tidak akan tampil sebagai hakim, tapi Yesus akan datang sebagai juru selamat. Jadi kalau saya bayangkan Yesus punya jubah hakim, hakim yang adil. Dia juga punya jubah juru selamat. Nah, Yesus datang bukan sebagai hakim, tapi dia akan datang sebagai juru selamat yang maha rahim. Pada saat terakhir itu, jiwa tidak akan mempunyai senjata apapun untuk membela diri kecuali kerahimanku. Jiwa yang sedang sekarat, yang akan meninggal, nggak punya senjata apa-apa. Bahkan teman saya bilang, mau bawa jarum aja nggak bisa, kalau sudah meninggal ya udah nggak bisa melakukan apapun. Harta, kekayaan, keluarga, apapun dia nggak bisa bawa. Yesus katakan di sini, senjata yang dibutuhkan cuma satu, kerahimanku. Berbahagialah, nah ini yang dikatakan oleh Yesus untuk kita semua. Jiwa yang sepanjang masa hidupnya membenamkan diri dalam sumber kerahiman. Berbahagialah kita semua yang dalam sepanjang hidupnya membenamkan diri dalam samudra kerahiman, dalam sumber kerahiman. Sebab ia tidak akan dihadapkan pada pengadilan. Kita semua nggak akan dihadapkan dalam pengadilan akhir. Yesus datang sebagai penyelamat yang maha rahim yang menyelamatkan kita. Dan dia akan bela kita sebagai kemuliaannya sendiri. Jadi banyak hal yang Yesus katakan sehubungan dengan hidup kita. Dan terutama pada saat akhir itu, kalau kita masih ingat, buat mereka yang berdoa koronka. Pada saat akhir, artinya orang itu sudah terbiasa berdoa koronka, sehingga dalam doa koronka itu Yesus hadir bukan sebagai hakim tapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Mari hari ini saya mau ajak Bapak Ibu melaksanakan apa yang menjadi permenungan dari Suster Faustina dari hasil meditasinya. Ada beberapa poin ya tadi, semoga kita bisa mempraktekkan, bisa melakukan hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua
kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa Engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.